balik lagi sama gue Pute. Disuruh podcast ini bakalan berbeda edisi atau episodenya. Karena di tempat yang berbeda, gak seperti biasa di studio kita. Hari ini tim Disuruh Podcast datang ke kediamannya Wanda. Jadi sebelah gue ini udah ada Wanda. Wanda ini nih salah satu teman deket juga yang bisa dibilang punya kelebihan, yaitu apa nih bahasanya? Apa dong? Bingung juga sih Indigo atau orang-orang biasanya nih. jadi Wanda ini nih salah satu pendatang baru di talent kita juga disuruh podcast. Jadi nanti bakal ada episode baru yaitu tentang pembahasan horor-horor ya Wanda. Iya. Jadi jangan lupa nanti di subscribe juga channelnya karena bakal ada channel yang terbaru atau episode terbaru. Oke, kali ini gue bakal bahas-bahas tentang Wandanya langsung. Kira-kira nih Wanda udah dari kapan sih dibilang sebagai anak indigo? Awal melihat mereka ya. Yap. Awal melihat mereka sih pas SMP. Dari SMP tuh udah. Kelas 2. Tapi itu secara gambaran bener-bener ngeliat atau cuman kayak sekelebat aja? Ngelihat Bener-bener langsung. di depan rumah. Hmm. Dia berdiri jelas banget tapi ngebelakangin aku. Oke. Jadi aku cuma lihat si punggungnya yang bolong. Tapi itu bener-bener real. Itu ya kaget. Hmm. Cuma bisa bengong sambil manggil-manggil ibu aja. Gak bisa ngeluarin kata-kata lain. Saking kagetnya karena baru pertama kali lihat. Tapi itu dari riwayat keluarga, memang Wanda tuh ada keturunan kah untuk bisa? Kalau kata ibu ayah ada. Ada. Tapi itu berarti dapatnya tuh di Wanda sekarang. Iya bisa dibilang gitu. Kalau sejauh ini nih pengalaman Wanda sempat ngelihat kayak gitu tuh, ada nggak sih hal positif yang mungkin akhirnya ngikut ke Wanda atau? Banyak sih, ada baik buruknya lah. Tapi yang ke filter itu yang baiknya tuh sampai sekarang ada. Ada alhamdulillah. Siapa tuh kalau boleh diceritain? Ada. Ada. Itu tuh gimana sih kalau Wanda bisa ketemu? Itu lulus SMP, Iya. acara graduation gitu di Cianjur. Oh jadi bukan di daerah sini? Bukan, Oh Cianjur. Justru di luar kota ya? Di luar kota. Itu sekitar jam 2 atau setengah 3 lagi kumpul-kumpul sama teman-teman depan wismanya. Lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba ada satu sosok lewat yang benar-benar nyuri perhatian aku banget. Oh iya. Perempuan pakai baju merah. Oke. Awalnya aku terlalu aku abaikan gitu dan ternyata ya dia yang ikut. Tapi dari segi energi, kamu bisa tahu nggak mana yang positif atau negatif? Bisa. Tapi yang ikut energinya Positif, alhamdulillah. positif. Tapi dari setiap perjalanan kamu kayak ketemu-ketemu gitu, orang-orang di sekitar kamu tuh tahu nggak sih? Awalnya sekolah atau? Awalnya enggak, aku Nggak. awalnya kan belum bisa menerima lah. Oke. Gitu. Oh agak sulit ya? Sulit. Terus akhirnya buat mereka bisa memaklumi atau menghargai kelebihan kamu itu gimana? Nggak cerita, aku orangnya nggak bakal cerita kalau nggak ditanya. Oke. Iya, jadi Jadi orang-orang lebih tertutup ya? ya orang-orang yang dekat tuh ya saudara, yang tahu saudara sama teman-teman dekat aja. Tapi kalau misalnya orang-orang awam nih di luar sana yang mungkin sekiranya tuh tidak terlalu percaya atau tidak meyakini hal tersebut, kira-kira tuh sebagai Wanda yang punya kelebihan tuh apa ya, mungkin mewajari itu atau akhirnya mengikhlaskan itu tuh dengan ya udah aja atau gimana? Ya udah aja sih, karena kan balik lagi ke orang masing-masing, kepercayaan pasti beda-beda. Tapi akhirnya sejauh kamu bisa apa ya menerima kelebihan kamu itu tuh seiring berjalannya waktu tuh ada nggak sih hal-hal yang ibaratnya jadi hal yang kamu syukuri gitu? Ada, Apa pasti tuh ada. contohnya? Jadi aku ngerasa nggak sendiri aja gitu, selalu ada yang nemenin. Kalau lagi bingung nyari tempat cerita kemana, aku ada. Oh bisa? Iya. Curhat ke mereka? Bisa. Tapi pengalaman apa sih yang bisa Wanda ambil tuh dari kisah-kisah mereka tuh ada nggak sih? Ada. Apa contohnya? Perjuangan loh mereka sih semasa itu. Oh itu mereka seterbuka itu sama kamu? Iya. Cara untuk komunikasinya tuh kira-kira gimana sih? Biasanya? Ya layaknya kita ngobrol. Tapi mereka tuh bisa memfilterkan berarti apa yang harus mereka bicarakan atau?
Bisa. Ada yang tertutup, ada yang langsung cerita. Dari kamu umur berapa sekarang? Bulan ini 19 tahun. 19 tahun, berarti kamu bisa benar-benar merasakan itu dari SMP ya tadi? SMP kurang lebih 13 tahun. 13 tahun udah bisa merasakan. Nah, dari 13 tahun itu sampai kamu ke umur 19 tahun, ada nggak sih kisah yang menarik dari mereka untuk kamu pribadi? Ada. Ada. Apa tuh kalau boleh diceritain? Ceritanya temen aku itu sih. Gimana? Ini diceritain dari awal ke akhir. Boleh yang menarik aja untuk kamu. Jadi dia itu lahir dari keluarga berada Yap. yang menarik. Papanya Belanda, mamanya Jepang. Oke. Menurut aku sih itu jarang terjadi ya. Biasanya kan karena Belanda ya Belanda sama Belanda lagi. Dan ternyata orang tuanya pun bisa dibilang kawin lari. Oke. Iya. Sampai akhirnya memutuskan untuk tinggal di Indonesia dan menetap di sini. Itu sih cerita dia yang paling menarik. Karena nggak semua orang tuh maksudnya bisa punya cerita kayak gitu ya. Iya. Di balik itu ada kisah sedih nggak sih yang bener-bener tuh Wanda sampai kayak nangis gitu ngedengerin cerita mereka? Ada Lebih banyak happy atau sad atau sedih? cerita mereka. Iya. Sedih. Yang paling sedih menurut Wanda tuh apa? Orang tuanya dibunuh di depan mata dia sendiri. Itu tuh kamu kalau misalnya kayak gitu tuh ketemu sosok kayak gitu di jalan kah? Atau memang ya dapat visual itu aja karena ada yang mau menyampaikan itu ke kamu? Seringnya sih ketemu di jalan atau di sebuah tempat. Tapi yang benar-benar bikin kamu kepikiran terus tuh karena ceritanya melekat terus, apa kamu di tempat tersebut langsung komunikasi atau gimana? Dianya ikut. Jadi dia maksa buat nyampein cerita. Biarpun aku nolak, dia terus-terusan maksa buat nyampein cerita dan ya udah akhirnya aku terima aja ceritanya. Tapi pernah ada yang kamu tahu? Ada. Itu kalau misalnya kamu menolak cerita mereka tuh efeknya tuh apakah kamu langsung sakit atau gimana? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada efek apapun. Oke. Jadi baik-baik aja. Nah, dari kamu kan berarti udah mulai merasakan hal kayak gini nih, kelebihan-kelebihan kamu kan dari kamu sekolah. Iya. Nah, pasti kan di lingkungan sekolah lebih banyak nih waktu kamu di sana. Iya. Itu banyak nggak sih? Banyak. Awalnya tuh ngerasa aku tuh kenapa gitu. Ngerasa aku tuh halusinasi aja karena yang awal aku lihat-lihat terus sekalibatan kayak di kelas tuh kayaknya rame, tapi bukan karena anak-anak kelas, karena mereka yang lain gitu. Kadang suka tiba-tiba dengar suara, tapi bukan suara anak-anak kelas, jelas-jelas mereka semua lagi belajar kan. Oke. Tapi ada rame di kuping aku. Itu sih yang mengganggu sedikit. Tapi untuk kamu mengontrol itu di tempat umum, itu gimana sih? Kan maksudnya nggak semua orang tahu nih kondisi yang kamu rasakan, karena kan yang bisa lihat cuma Wanda gitu. Untuk bisa kamu menetralisir ke tempat-tempat umum tuh seperti apa? Lebih sering diem dan nunduk aja sih, pura-pura nggak terjadi apa-apa. Oke. Karena aku mikirnya, wah ini halusinasi awalnya begitu. Kalau misalnya kelebihan orang indigo itu kan berarti dia bisa melihat suatu hal yang orang umum tuh nggak bisa lihat. Iya. Nah, kalau misalnya hal-hal itu sering terjadi, misalnya di tempat umum dan segala macam, kamu tuh misalnya mau menyampaikan itu ke orang lain yang nggak ngerti tuh gimana sih bridging biasanya? Kalau aku kan kadang memilih ya untuk bilang itu, menyampaikan itu ke siapa. Kalau memang kelihatannya orang ini nggak bisa terima itu deh, jadi aku lebih memilih untuk nggak cerita. Tapi selain kamu bisa lihat kayak gitu, apa ada hal lain kelebihan yang kamu punya? Misalnya contoh di sekolah ada kesurupan massal atau apapun itu, apa kamu bisa bantu untuk mengeluarkan? Kalau pada saat itu belum. Kalau untuk sekarang ya kurang lebih bisa. Oke. Nah, untuk secara jelasnya kan saat ini kita lagi bahas suatu hal yang jatuhnya mistis. Nah, kalau lagi ngomong kayak gitu tuh kira-kira mereka bisa denger gak sih? Bisa. Bisa banget. Terus kondisi mereka tuh lagi apa sekarang melihat kita? Ya, merhatiin aja. Kayak ada apa nih? Rame kan, secara kita di sini rame. Dan tiba-tiba ngomongin mereka. Mungkin kalau buat teman-teman yang nonton, sering banget terjadi itu kan adalah orang-orang yang kesurupan atau kemasukan.
Itu tuh kalau yang dari Wanda lihat atau misalnya edukasinya tuh kira-kira kenapa sih orang tersebut bisa kemasukan? Lebih seringnya sih kalau dia lagi kosong pikirannya, Oke. lagi bengong atau lagi punya banyak masalah. Kadang kan orang kalau lagi punya banyak masalah malah jadi bengong. Tapi tuh sebenarnya tuh 100% normalnya mereka sadar atau setengah sadar sebenarnya. Tergantung orang. Oh, oke, ada yang Jadi ada beda-beda yang gitu ya? kesurupannya benar-benar nggak ingat apapun, tiba-tiba sadar. Ada yang memang setengah-setengah, cuma dia nggak bisa mengontrol diri dia. Dia ingat kejadian pas kesurupan tuh, dia ingat dia ngomong apa aja, dia bagaimana gitu, tapi dia nggak bisa mengontrol gerak dia sendiri. Tapi berarti secara komunikasi tuh mereka bisa masuk ke dalam tubuh manusia normal. Bisa. Dan itu sebenarnya bisa masuk ke banyak orang kah atau mereka juga bisa milih? Milih. Mereka milih mana yang bisa mereka masuki, mana yang enggak. Nah, kalau yang enggak tuh kenapa tuh biasanya? Karena orang itu sendiri sugestinya tuh nggak ke situ, kayak Oh, jadi agak gue nggak susah ya. percaya itu Oke. gitu, mereka tuh nggak ada gitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman mistis Wanda sendiri tuh pernah ada nggak sih akhir-akhir ini yang benar-benar tuh bikin kamu tuh risih banget? Nggak ada sih kalau akhir-akhir ini, Tapi waktu awal-awal, banyak banget, entah itu suara ketawa, nangis, atau seolah-olah mereka tuh lagi ngobrol. tapi ada interaksi secara asli nggak sih? Misalnya kayak banyak nih orang-orang kan yang cerita kayak dia ketemu sosok apa gitu, dia misalnya ngelempar botol atau apa, itu tuh kamu pernah nggak sih sampai bener-bener tuh ada di fase atau di titik dia tuh sampai melakukan sesuatu hal gitu yang ke-notice? Iya, Ada. itu yang tadi aku ceritain, lahir dari keluarga Belanda Jepang. Iya. Dia kalau melihat aku sama teman tuh kadang ada rasa cemburunya gitu loh. Oke, karena dia ngerasa kamu tuh temennya gitu. Iya, Oke. iya. Pernah kejadian botol skincare lah, Iya. kecil, nggak gede, jatuh, bener-bener jatuh sampai temen aku takut dan akhir keluar dari kamar aku. Itu bener-bener real tuh. Jatuh, nggak ada angin, nggak ada di kamar kan, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba jatuh dari atas lemari. Tapi efek untuk ke teman kamu yang nggak bisa ini aman-aman aja. Aman. Oke, cuman dianya lebih ke kamunya berarti ya. Iya, dia pengen di-notice aja kalau dia tuh ada. Nah, kalau misalnya dari hal-hal yang kamu ceritain tadi, ada nggak sih misalnya tuh pesan yang mau kamu sampaikan buat mungkin dari banyak kisah orang yang bunuh diri atau apapun itu? Menurut aku sebenarnya orang yang bunuh diri tuh mungkin sebenarnya dia pengen ditolong. Oke ya, masuk-masuk. Nggak pengen ditolong, nggak pengen bunuh diri, Iya. itu nggak pengen. Tapi karena nggak ada yang mendengar dia, nggak ada yang menolong dia, dan ya udah akhirnya berakhir. Tapi sejauh cerita-cerita kamu dapat di luaran sana, itu lebih banyak cerita apa sih, Wanda? Hal-hal yang sedih yang bikin kamu tuh bener-bener kayak ngena banget di hati. Entah mungkin anak yang dibuang atau Anak yang dibuang ada, yang dibunuh ada, sampai korban mutilasi ada. itu tuh mereka tuh tahu Wanda bisa itu tuh fungsinya tuh untuk menyampaikan kah atau supaya kamu bisa mendoakan? Kurang tahu ya ke situ ya, mungkin dua-duanya, karena mereka merasa nggak adil, matinya tuh secara nggak adil gitu, jadi mereka mau nyampein cerita. Berarti untuk orang yang punya kelebihan kayak Wanda, setiap keluar atau jalan-jalan pasti selalu bertemu ya? Pasti. Untuk supaya mereka nggak ikut kamu gitu? Kayaknya anak-anak indigo punya filternya sendiri sih, Oke, jadi yang kayaknya sulit buat dijelasin. Pasti setiap anak indigo punya filternya sendiri. kalau misalnya cara kamu berkomunikasi itu, haruskah ada mediasi masuk ke dalam tubuh seseorang? Atau harus kamu cerita aja? Tergantung, kalau memang orang itu pengen pembuktian ya harus ada mediasi. Kalau memang enggak ya cerita aja. Mau mediasi? Sama siapa nih? Bebas? Mau dikat dulu? Nah, tadi itu sempat dengar-dengar katanya tuh Wanda punya temen deket yang mungkin nggak kasat mata. Nah, kira-kira kita bakal bahas tentang itu. Apa nih, kok bisa Wanda ketemu sama dia? Boleh diceritain nggak? Dari awal. Iya, boleh.
Awalnya bukan aku yang ketemu langsung sama dia, Oke. ibu aku. Nah, dia nih siapa nih? Perempuan, Oke. Belanda. Parasnya cantik, namanya Anne Mary. Namanya Anne Mary. Tapi dia lebih suka dipanggil Anne. Anne. Iya. Jadi awalnya ibu aku tuh ngerasa nggak enak badan. Pundaknya berat sebelah katanya. Sampai akhirnya dilihat lah ya. Ternyata itu dia. Dia mau ikut dan mediasi ke aku, diajak ngobrol. Dia bilang dia mau ikut sama aku, dia mau jadi teman aku. Awalnya ditolak. Tapi dia bilang aku aja bisa berteman sama yang lain, kenapa sama dia enggak gitu. Oke. Ya udah, akhirnya sampai sekarang berteman dan baik-baik aja. Jadi awal mula yang ketemu Anne itu tuh bukan Wanda tapi ibu. Bukan, iya ibu. Nah, alasan dia untuk mau berteman sama Wanda tuh apa? Karena dia ngerasa sepi sendiri. Di sini, di lingkungan sini tuh hampir jarang banget ada sosok Belanda. Jadi dia ngerasa sendiri, dia nggak ada yang nemenin. Dia butuh gitu. Dari cerita Anne itu tuh ada nggak sih hal yang mungkin mau Wanda ceritakan? Boleh, ada. Apa kamu mau tahu? Jadi Anne ini semasa hidupnya ya bisa dibilang sosok perempuan yang ceria, beda nggak kayak dia yang sekarang. Dia tuh anak orang berada, punya kebun bunga, gandum, punya peternakan. Secara ciri-ciri boleh nggak digambarin supaya teman-teman mungkin yang nonton bisa kegambar nih, oh ternyata Anne tuh sosok atau modelnya tuh seperti ini. Dia tuh posturnya nggak terlalu tinggi, Ya. kurus, rambutnya di bawah telinga, Oke. dan ikal, warnanya pirang, blonde-blonde gitu. Dia setiap musim panen bunga ya, ibunya punya kebun bunga gitu. Dia selalu bawa 2 keranjang di tangannya kanan kiri untuk keliling sekitar rumahnya, ngebagi-bagiin bunga itu ke anak-anak sekitar. Entah itu anak pembantunya, anak pekerja di situ. Dia punya hati sebaik itu. Jadi mungkin semasa hidupnya tuh Anne bisa dibilang orang cukup berada ya. Berada. Nah, itu kenapa kira-kira kamu bisa ketemu Anne dengan kondisi dia kayak gitu? Awalnya ngeliat dia kasihan karena kondisi awal ketemu aku itu nggak kayak kondisi dia pas masih hidup. Oke. Bener-bener kurus kering dan dikerangkeng tangan sama kakinya itu. Tapi kira-kira dia cerita nggak alasannya kenapa dia bisa di kerangkeng? Cerita Kenapa? dia pas lari dari rumah ketangkep sama beberapa tentara Jepang dan akhirnya dikurung jadi budak seksual. Dengan kondisi di umur dia berapa? 17 tahun. Oke, terus? Dia awalnya yang dikerangkeng itu cuma kaki. Di penjara bawah tanah dia bilang dia coba cari cara buat kabur. Ya. Dan di situ cuma dia yang punya semangat untuk kabur. Yang lain benar-benar pasrah sama keadaan. Akhirnya dia bisa ngelepasin ikatan itu. Ada saking badannya kurus karena nggak pernah dikasih makan, dia bisa nyelip ke kayak jeruji besi gitu. Dia nyelip ke situ dan akhirnya keluar ngajak teman-teman yang lain. Ada beberapa yang ikut. Sampailah di hutan, itu banyak pohon bambu-bambu gitu. Dia lari dan ternyata dari arah berlawanan datanglah tentara Jepang. Akhirnya nggak berhasil dan dia malah ditangkap dan disiksa jauh lebih parah. Tangannya ikut dikerangkeng juga dan benar-benar nggak dikasih makan, minum, sama sekali. Oke. Ini kondisi dia akhirnya meninggal Karena kurang gizi, kelaparan. Karena ya, maaf, hampir tiap hari dia dipakai. untuk budak sakit. Iya, Apa yang bikin Wanda tuh sedih banget? terakhir kisah terakhir dia itu yang menurut Wanda nggak manusiawi banget. Itu kira-kira kalau di visual zaman dulu itu tahun berapa?
1940-an. 1940-an. Iya. Kondisi keluarga yang lain? Itu waktu dia bilang Jepang balik lagi ke Indonesia dan banyak keluarga Belanda yang ikut dibunuh juga. Bukan cuma keluarga dia. Tapi secara bahasa kamu komunikasiin itu seperti apa? Bahasa Indonesia karena dia lahir dan besar di sini. Jadi bisa. Bisa. Dia fasih berbahasa. Terus jauh komunikasi kamu berteman dengan N gimana? Kenapa? Komunikasi kamu sama N sejauh ini? Baik. Dia juga termasuk orang yang rasa ingin tahunya besar. Kadang kalau aku zaman sekarang dan zaman dulu kan berbeda. Ada sesuatu hal yang baru pasti dia tanya. Contohnya? Kayak sekarang kan handphone jauh lebih canggih ya. Dia kadang nanya, sekarang enak ya? Nggak perlu kamera. Udah bisa dengan satu genggaman, dia bilang gitu. Andai aku hidup di zaman sekarang mungkin kisah aku nggak setragis itu. Dia pernah bilang gitu. Apa pelajaran yang Wanda dapat setelah berteman sama N? Ya, jangan pernah menyerah sih. Dalam keadaan apapun itu, sesulit apapun itu, hidup. Karena N sendiri berakhir bukan karena bunuh diri, tapi karena kejadian itu. Berarti kalau di tahun 40-an. umur dia udah lebih tua dari kita ya berarti. Jauh banget. Tapi secara kamu komunikasi tetap N yang di usia segitu kah? Tetap dia yang usia 17 tahunan dan karena dia anak satu-satunya di rumah itu dan anak orang yang berada mungkin dimanja, jadi sikap dia tuh nggak sedewasa itu, nggak sedewasa umurnya. Ada kisah unik nggak sih selama kamu berteman sama N? Ada. Jadi omongan dia tuh khas banget, selalu nyeletuk kalau ditanya sama orang baru. Kayak misalnya temen dekat aku nih penasaran, gimana sih Wan, N tuh gimana? Coba dong mau ngobrol. Setelah ngobrol, ya udah dia jawab tuh bener-bener nyeletuk seadanya. Berarti kalau komunikasi gitu kamu yang menyampaikan ke teman kamu? Dia masuk ke aku dan akhirnya temen aku yang ngobrol. Itu bisa? Bisa. Boleh. Pak? Juliet.